Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi semangat belajar yang tidak pernah pudar meski kita belajarnya masih dalam program pembelajaran jarak jauh. Karena ini demi kebaikan kita bersama dan semoga saja kita segera keluar dari pandemi, bisa belajar normal kembali. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini kalian sudah memasuki subtema 2 ya, yaitu hebatnya cita-citaku. Siapkan buku tematiknya, tema 6, buku catatan dan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Belajar tematik asyik. Anak-anak, silakan halaman 62 dibuka. Pada pembelajaran 1 di sini, amati gambar di atas. Ceritakan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Apakah kalian mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Iya, sudah jelas ya tampak pada gambar, yaitu guru mengajar siswa berkebutuhan khusus. Anak-anak, pada halaman 62 dan halaman 63, di sana ada teks bacaan yang terdiri dari 3 paragraf. Silakan kalian baca senyap, pahami isi bacaan tersebut ya. Baik anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya. Ditulis jawabannya ya. Kita jawab bersama. Nomor 1. Siapakah Sangita Lahman? Ya, ada pada paragraf 2 jawabannya. Siapakah Sangita Lahman? Sangita Lahman adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Dicatat ya, ditulis dengan rapi. Jawabannya 2. Mengapa ia ingin menjadi guru? Jawaban masih ada pada paragraf 2. Mengapa anak-anak yang ingin menjadi guru? Silakan ditulis kembali jawabannya, ditulis dengan rapi. Ia ingin menjadi guru karena menurutnya, nomor 2 ya, karena menurutnya mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. 3. Sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik anak-anak? Iya, Sangita adalah seorang guru siswa berkebutuhan khusus. Tentunya membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa. Berarti jawabannya nomor 3 apa? Sikap yang ditunjukkan oleh Sangita adalah, ditulis ya, kesabaran dalam membimbing siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Terakhir 4. Menurut kalian sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Ya, mungkin di antara kalian ada yang punya cita-cita ingin menjadi seorang guru. Tentunya guru yang baik. Sikap apa yang diperlukan? Iya, sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik ditulis ya. Sikap ramah, sabar, dan peduli. Anak-anak, setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha untuk meraih cita-cita kalian. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter? Nah, di sini pada halaman 64 terdapat puisi
berjudul Cita-Citaku. Baca puisinya ya. Bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Baik anak-anak, berdasarkan puisi, silakan dijawab lagi pertanyaan tersebut. Nomor 1, apakah judul puisi tersebut? Ya, ditulis ya. Nomor 2, siapakah yang membuat puisi tersebut? Ibu guru yakin kalian tahu jawabannya tanpa ibu guru bantu. Nomor 3, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Bercerita tentang apa? Iya, bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter. 4, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Bacaan sebelumnya maksudnya bacaan pada halaman 62. Apa yang membedakan anak-anak? Iya, ibu guru bantu ya. Pasti di antara kalian tahu jawabannya. Apa yang membedakan? Ibu guru bantu, silakan tulis jawabannya dengan rapi ya. Yang membedakan puisi dengan bacaan sebelumnya adalah bacaan sebelumnya berisi tentang guru ya, berisi tentang guru siswa berkebutuhan khusus. Sedang puisi berisi tentang cita-cita menjadi dokter. Ibu ulang. Yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya adalah bacaan sebelumnya berisi tentang guru siswa berkebutuhan khusus, sedang puisi berisi tentang cita-cita menjadi dokter. Anak-anak, yang kelima, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Berarti kalian gambar apa anak-anak? Gambar seorang dokter. Anak-anak, perhatikan halaman 66. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di atas? Adakah di antara kalian yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Nah, untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kalian harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Mengapa? Karena dengan mengetahui segala hal tentang hewan, maka akan memudahkan profesi kalian sebagai seorang dokter untuk mengenal hewan ya. Cara merawatnya, cara pengobatannya jika sakit. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang dokter hewan tentu harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Nah, pada halaman 67 di sini jelas ada daur hidup beberapa hewan. Beberapa daur hidup hewan-hewan berikut ini tampak pada gambar, yaitu daur hidup katak, daur hidup kecoa, daur hidup capung, dan daur hidup nyamuk. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan bahwasanya daur hidup hewan itu terbagi jadi 2 ya. Ada yang mengalami metamorfosis dan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Nah, yang mengalami perubahan bentuk tubuh itu namanya mengalami metamorfosis, seperti katak, kecoa, nyamuk. Ya, ada lagi kupu-kupu, belalang. Daur hidupnya mengalami metamorfosis karena mengalami perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya.
Sementara yang tidak mengalami metamorfosis, contohnya apa? Yaitu kucing, kelinci, bebek, ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya, di mana tidak mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya, hanya bertambah besar saja ya. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis ini pun ada dua. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Masih ingat waktu MIT tempo hari, pembelajaran tempo hari, contoh hewan yang tergolong metamorfosis sempurna adalah apa anak-anak? Iya, kupu-kupu, apalagi nyamuk dan lalat. Dan termasuk katak. Nah, daur hidup katak di sini mengalami metamorfosis sempurna. Mengapa? Karena ada perbedaan bentuk tubuh pada katak saat lahir dengan bentuk dewasanya ya. Nah, katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas. Tampak telur ini di gambar, ada gambar telur ya. Kemudian menetas ya. Menetas menjadi berudu yang hidup di air. Nah, setelah itu kan berubah bentuk tubuh lagi menjadi katak berudu yang berekor. Setelah berudu berekor, katak berekor sampai katak dewasa. Jadi jelas ada perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dan tergolong metamorfosis sempurna. Ya. Yang berikutnya halaman 68, daur hidup kecoa. Nah, setelah kalian mengamati gambar daur hidup kecoa, kecoa tergolong hewan yang mengalami metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Iya, tidak sempurna. Karena perubahan bentuk tubuh hewan kecoa di sini masih memiliki kemiripan dengan kecoa dewasa pada waktu berkembang biak dari bertelur, telurnya menetas ya. Telur kecoa menetas akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nah, bentuk nimfa ini masih mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Maka kecoa tersebut tergolong hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis tidak sempurna. Beda dengan katak tadi, dari telur menetas, di sini menetas kurang lebih 10 hari, telurnya berubah menjadi berudu. Jadi bentuk tubuh berudu dengan katak dewasa jauh beda. Maka katak tergolong metamorfosis sempurna. Sementara kecoa metamorfosis tidak sempurna, termasuk capung tergolong metamorfosis tidak sempurna. Capung merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur juga, sama dengan kecoa ya. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa ya. Capung muda yang disebut nimfa di sini setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, baru capung berubah menjadi capung dewasa. Nah, yang terakhir ada daur hidup nyamuk. Beda dengan capung dan kecoa. Daur hidup nyamuk mengalami metamorfosis sempurna sama dengan katak dan kupu-kupu. Mengapa? Karena pada nyamuk terdapat
perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan nyamuk dewasa, di mana di sini seperti kupu-kupu, lalat, dan katak. Nyamuk termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air, kemudian telurnya menetas menjadi jentik-jentik. Ya, pada halaman 69. Ulangi lagi, nyamuk merupakan hewan yang daur hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Ya, ketika telur nyamuk menetas, berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Nah, tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah beberapa waktu, tempayak berubah menjadi pupa. Sudah berubah bentuk tubuhnya ya, jauh beda dengan tempayak tadi, berubah jadi pupa baru hingga berubah menjadi nyamuk muda, baru berubah lagi bentuk tubuhnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air lagi. Ia kembali ke air ketika hendak bertelur. Baik anak-anak, bisa kalian catat bahwasannya daur hidup katak, daur hidup nyamuk tergolong metamorfosis sempurna, ya, sama dengan kupu-kupu dan juga lalat. Sementara daur hidup kecoa dan daur hidup capung tergolong metamorfosis tidak sempurna, ya, sama dengan daur hidup belalang. Sementara kambing, kucing, ayam, anjing, kelinci, nah itu tidak mengalami metamorfosis karena dalam daur hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, hanya bertambah besar dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Baik anak-anak, silakan pada pembelajaran 2, buku paket halaman 73. Perhatikan gambar-gambar, tampak gambar pada halaman 73. Profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Iya, ada pelukis, ada sutradara film, ada penari, dan ada pesulap. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian, ya. Ayo membaca. Nah, silakan, di sini ada teks bacaan. Apakah kalian menyukai seni tari? Ada banyak penari daerah yang telah berjasa bagi perkembangan seni di Indonesia dan memperkenalkan budaya Indonesia ke mancanegara, termasuk penari gandrung dari Banyuwangi. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Silakan baca teks berikut dengan seksama. Baca senyap ya anak-anak ya. Baca dalam hati, pahami isi bacaan tersebut. Halaman 74. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Pada halaman 75. Nomor 1. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Setelah kalian baca bacaan pada halaman 74, silakan nomor 1 siapkan lagi alat tulis dan buku catatannya. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Iya, namanya adalah tari gandrung. Tari gandrung dari Banyuwangi, Jawa Timur. 2.
Apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Ya, terdapat pada paragraf 1. Peran tarian tersebut adalah tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. 3. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Silakan ditulis lagi jawabannya ya, ditulis dengan rapi. Sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina? Sikapnya adalah terdapat pada paragraf 2. Sikapnya adalah sikap rajin belajar menari dan bangga. Pada paragraf 3, dan bangga menjadi penari gandrung. Ibu ulang ya. Sikap Ibu Supina adalah rajin belajar menari dan bangga menjadi penari gandrung. Terus nilai apa yang ditunjukkan oleh Ibu Supina? Nilainya adalah nilai budaya ya. Nilai budaya yang ditunjukkan oleh Ibu Supina terdapat pada paragraf terakhir. Ibu Supina telah ikut mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Seperti apakah gerakan tari gandrung tersebut? Nah, kalian bisa lihat di YouTube ya, tari gandrung Banyuwangi. Seperti apa gerakan tari-tari tersebut? Nah, setelah kalian memperhatikan gerakan tari gandrung yang dibawakan oleh penari gandrung, nah nomor 4, menurut kalian nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Menurut kalian apa, anak-anak? Nah, kalau menurut Bu Guru, nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan? Menurut Bu Guru, sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa Indonesia, disiplin untuk belajar, dalam memahami gerakan tari dengan baik. Jadi itu ya yang diperlukan untuk menjadi seorang penari. Terakhir 5, cobalah kalian bisa melakukan beberapa gerakan tari gandrung atau juga bisa tari khas daerah kalian. Kita tinggal di daerah Sumeneb. Tari khas di Sumeneb apa anak-anak? Iya, ada tari Moang Sangkal ya. Tari Moang Sangkal di mana para penarinya menggunakan selendang dan membawa beras kuning yang ditempatkan dalam bokor ya. Anak-anak, kehidupan seorang penari itu menarik ya untuk diketahui. Karena dengan kecintaannya terhadap seni daerah, Ibu Supina berupaya keras untuk melestarikan warisan budaya daerah. Termasuk kalian yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penari. Jadilah penari yang memiliki sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa Indonesia, sehingga bisa melestarikan warisan budaya daerah, bahkan bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Anak-anak, di sini ada puisi, yaitu puisi penari. Kalian baca ya puisi tersebut. Kemudian kalian jawab, tulis dengan rapi. Di situ ada ayo berdiskusi. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian di kelas. Jadi siap-siap untuk didiskusikan jawaban pertanyaan halaman 76 sampai halaman 77 ya.
Didiskusikan di dalam kelas nantinya pada pas pembelajaran tatap muka. Nah, tugas kalian latihan kegiatan pembelajaran di rumah adalah pada halaman 78 kalian buat clipping. Clippingnya cukup ini saja. Clippingnya maksudnya Bu Guru kalian fotokopi halaman 78 ya. Kemudian kalian tempel pada buku catatan kalian. Di mana seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Dan berikut adalah 4 gambar tari. Yang mana gambar yang merupakan gerakan tari pendet dari Bali atau tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, tari remo dari Jawa Timur. Kalian pasangkan ya keterangan berikut dengan gambar yang sesuai ya, agar kalian mengetahui nama tari dan asal tari daerah tersebut. Kalian pasangkan, isikan pada titik-titik yang tersedia. Jadi fotokopi halaman 78, kalau perlu fotokopi warna ya. Kemudian kalian tempel ya. Kalian foto. Setelah ditempel kalian foto. Foto yang pertama ya sudah dijawab. Foto yang kedua, buku yang sudah ada tempelan jawaban halaman 78 kalian foto kembali beserta adenda ya. Kemudian dibuat kolase. Serwapri, Ibu tunggu sampai nanti sore. Ibu ulang. Tugasnya gampang, latihannya sebagai kegiatan pembelajaran di rumah. Di sini ada 4 gambar tari, yang mana tari pendet, tari piring, tari saman, dan tari remo. Kalian cocokkan, tulis pada titik-titik kotak yang tersedia ya. Tapi sebelumnya kalian fotokopi dulu ya. Fotokopi, kemudian kalian jawab. Setelah itu kalian tempel rapi pada buku catatan kalian, baru difoto. Itu foto yang pertama. Foto yang kedua adalah difoto bersama kalian ya, menggunakan seragam. Kemudian dibuat kolase. Ibu tunggu, Serwapri, Ibu tunggu sampai nanti sore. Anak-anak, negara Indonesia memang kaya akan budaya dengan beragam masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau dan perairan laut yang luas. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya dari makhluk hidup yang hidup dan berkembang di dalamnya. Apa saja manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Nah, manfaat makhluk hidup di sekitar kita di sini tinggal kalian baca pada halaman 79 sampai halaman 80. Kalian baca, pahami isi bacaan tersebut, manfaat tumbuhan dan manfaat hewan. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalian buat peta pikiran pada nomor 1. Buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Masih ingat ya peta pikiran ya? Ibu guru bantu. Kalian buat diagram di tengah berupa lingkaran atau kotak. Berarti apa? Di sini membuat peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan kan makhluk hidup. Berarti peta pikiran diagram yang pertama kalian letakkan di tengah, tulis manfaat makhluk hidup. Kemudian cabangnya anak panahnya apa anak-anak? Ya, yang pertama hewan, yang kedua anak panah yang kedua tumbuhan. Kemudian tulis manfaat tumbuhan apa, manfaat hewan apa ya.
peta pikiran seperti pembelajaran tematik semester ganjil. Kalian buka kembali apa itu peta pikiran. Terus yang kedua, setelah kalian membuat peta pikiran, kalian jelaskan yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan apa. Sudah jelas pada halaman 79 kalian baca pada paragraf kedua, manfaat tumbuhan apa? Sebagai bahan makanan, sebagai bahan pakaian, sebagai penghasil oksigen, sebagai penyerap karbon dioksida. Ada pada paragraf 2 ya anak-anak ya. Sementara yang jawaban nomor 3, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Ada pada paragraf terakhir. Sebagai bahan makanan, sebagai bahan pangan, bahan sandang atau pakaian, peralatan rumah tangga, ya hewan, yang hewan. Peralatan rumah tangga itu tumbuhan ya. Ibu ulang lagi ya. Jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitar. Ibu guru bantu sebagai bahan makanan, sebagai pakaian, bahan pakaian, sebagai bahan objek uji coba ya. Objek uji coba misalkan pada fakultas kedokteran biasanya menggunakan hewan sebagai objek uji coba. Sebagai apa lagi? Bahan obat juga bisa. Kemudian kalian lanjutkan ya, cari sendiri jawabannya nomor 1 sampai 5. Nanti kita diskusikan pada waktu pembelajaran tatap muka. Baik anak-anak, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini, tematik hari ini Ibu cukupkan. Jadi jangan lupa pada halaman 78 sebagai latihan kegiatan pembelajaran kalian di rumah, kalian fotokopi, kalau bisa fotokopi warna, kemudian isi jawabannya, tempel pada buku catatan, difoto, kemudian difoto bersama Ananda, dibuat kolase, share Wapri ya. Ibu tunggu sampai nanti sore. Baik anak-anak, jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan, terapkan 3M ya, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.